Saya nggak ngopi, tapi tiba-tiba saya pengen kopi hitam. Loh. Kayak kopi hitam enak deh. Saya minum kopi hitam panas lagi panas-panas saya minum. Ya kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing aja. Bagaimanapun kita bertamu harus sopan, harus minta izin. Tapi ya namanya perempuan, kalau misalkan lagi berhalangan itu wanginya beda pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange. Pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke nih sob, di malam kali ini kita kembali menghadirkan narasumber. Dan narasumber kita kali ini adalah seorang artis yang memiliki cerita pengalaman horor pendakian. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih kita sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam Kak Amanda. Selamat malam. Aku panggilnya Om lah ya. Waduh, tua banget tuh saya. Tapi jujur nih Kak, saya mau nanya tentang pribadi Kak Amanda, nggak apa-apa ya Kak? Nggak apa-apa, santai. Nah, kalau untuk masalah horor, apakah Kakak Amanda percaya kalau horor itu ada? Gue itu sebenarnya percaya nggak percaya. Karena gini, gue udah sering banget ngelihat orang kesurupan. Oke. Gue temenannya sama Sarah Wijayanto. Iya. Udah. Nah makanya saya tuh penasaran banget sama orang-orang yang ceritanya naik gunung tuh seperti apa gitu loh. Karena bukannya saya pengen sesuatu yang mistis pas naik gunung ya. Okay. Cuma pengen tahu yang tidak terlihat separah itu kah atau bagaimana. Kalau misalkan di gunung itu seperti apa gitu berarti? Iya, Oke, iya. Oke, nah saya penasaran apa yang bakal Kak Amanda Manopo ceritakan di malam kali ini. Namun, sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, dan share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang pengen jadi narasumber di Besok Pagi, kirim cerita kalian ke nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orangnya jika tidak siap. Jadi saya tuh sebenarnya udah pernah naik dari sebelumnya itu ke Welirang, tapi cuma sampai pos 2. Pos 2 sampai pos 3. Akhirnya waktu itu belum summit karena kan waktu itu kerja dan waktu itu saya masih pacaran sama suami saya dan dia bilang kamu harus summit lah, kamu harus cobain. Karena aku ngerasa pas kita jalan nge-trek ke pos 1 ke pos 2 ternyata saya sanggup. Oke. Saya bisa. Iya. Akhirnya dia ngajakin saya ke Merbabu. Dia ngajakin ke Merbabu, selesai syuting, kita ke Merbabu. Tapi emang aku bukan tipe orang yang mencari tahu. Kayak misalkan Merbabu seperti apa, treknya ada apa aja. Dan aku cuma paling nyari tahu tentang outfit of the day. Perlengkapan aja, perlengkapan apa yang diperlukan. Kayak misalkan sepatu yang bagus apa, carrier, walaupun aku juga ada dibantu carrier aku dibawain. Oh, di sama bawah porter siapa? ya? Di bawah porter, karena 15 kilo. Wow. Iya. Lumayan berat. Karena saya bawa alat mandi, ternyata nggak kepake di sana. Terus habis itu tapi itu untuk pertama kalinya saya naik ke Merbabu dan itu pengalaman yang sangat-sangat luar biasa banget. Jadi pada saat itu pas lagi di Merbabu, saya tuh memang teman-teman yang lain itu memang dia udah sering banget naik gunung. Akhirnya mereka memilih jalan Suwanting. Oh, oke, Suwanting. Ya, terus dan saya baru diceritain di pertengahan pas saya naik gunung, emang ya jalan Suwanting emang bikin sinting. Karena pasti treknya cukup lumayan, lumayan kan, karena tuh mendaki, maksudnya jarang banget ketemu sama jalan yang datar.
pasti ya ada trek naiknya lumayan. Jadi saya harus pakai trekking pole buat naik gitu. Terus setelah itu jadi pada saat itu pas saya naik, jadi di Merbabu itu kan ada beberapa titik naik kan. Yeah. Itu banyak yang ditutup. Banyak ditutup karena mereka lagi ngadain run track. Oh, iya. Jadi semua pengunjung yang lagi mau naik ke Merbabu lewat jalan Suwanting semua. Oke. Rame banget kan, rame dan ini super seru banget untuk pertama kalinya. Dan sampai akhirnya dari base sampai pos camp itu sekitar 6 sampai 8 jam saya jalan. 6 sampai 8 jam. Terus tapi itu sangat melelahkan sekali, sangat melelahkan sekali dan untungnya memang tidak ada terjadi apa-apa di sana. Semua baik-baik aja, tapi kalau misalkan dengar dari cerita-cerita Potter pasti mereka karena kan udah sering bolak-balik di sana dan tahu apa yang terjadi di sana kan. Banyak yang karena kan di Suwanting itu debunya banyak kalau misalnya lagi kemarau, tapi kalau misalkan lagi hujan itu tuh banyak yang kayak longsor, licin di situ. Jalur air ya kak? Ya, saya kurang paham sih, tapi katanya untungnya pas saya lagi datang ke sana hanya berembun aja. Oh, oke. Ya, terus jadi mungkin ada beberapa cerita yang mungkin ada yang jatuh atau nggak ada yang ketinggalan di belakang, jadi memang harus ada yang nemenin. Sampai akhirnya di pos saya istirahat dulu, nah palingan besok paginya subuh saya baru naik ke atas untuk summit. Oke. Pengalaman saya untuk pertama kali saya nginep di tenda ya, itu ternyata dingin sekali. Dingin sekali. Saya pakai apa sih namanya? Sleeping bag. Saya pakai sleeping bag, tapi saya belinya juga yang minusnya sampai -20 aja tuh dinginnya minta ampun. Karena di sana pada waktu itu tuh bener-bener anginnya tuh angin badai gitu loh. Iya. Karena pas orang-orang yang habis dari summit itu turun ke bawah, mereka nggak dapet apa-apa. Jadi ditutup sama orang-orang bilang katanya tembok putih. Oh, kabut. Iya, dia bilang tembok putih. Nah, kita udah pada hopeless kan. Yang penting kita naik aja dulu. Kita naik dulu. Ternyata selama tidur udah angin, kita udah mikir kayak wah, kayaknya nanti di atas kita akan dapet tembok putih nih. Tapi untungnya sampai saya bener-bener sampai jadi ada di Merbabu tuh ada apa sih namanya? Ada 2 plang. 2 puncak. 2 puncak. 3. 2 apa 3 sih, pokoknya ada tanda-tandanya itu. Nah, itu kan naik lagi, turun, naik lagi, makin naik lagi sampai yang 3.400 sekian mdpl. Puncak triangulasinya ya? Puncaknya? Top puncaknya. Oke. Di situ baru akhirnya ada kecerahan dan memang dan untungnya orang-orang memang ramai sekali datang ke sana dan dikasih mukjizat lah sama Tuhan, karena kemarin orang-orang bilang tembok putih. Pada hari itu kita dapat miracle sama Tuhan. Akhirnya kita turun, katanya besoknya mereka langsung hujan badai. Oh, berarti di hari itu cerah kak? Di hari itu cerah. Untuk pertama kali saya naik gunung. Gitu. Jadi selama tidur pun saya merasa nggak tenang kali ya, mungkin karena biasanya tidurnya di kasur, tiba-tiba tidurnya di sleeping bag, pasti ada perubahan yang memang sangat drastis, dan kan selama kita nge-trek itu udah keringatannya udah parah banget, dan di Merbabu kan nggak boleh bawa tisu basah. Iya. Di gunung-gunung tuh, ya hampir semua gunung kan, dan itu kan tidak boleh. Jadi kan mungkin ya kalau ada tisu basah mungkin bisa bersih-bersih, kalau waktu itu kan enggak. Mau mandi pun juga nggak bisa karena air yang dibawa sangat minim sekali. Mendingan air dipergunakan untuk dengan minum aja kan. Jadi ya memang apalagi waktu itu juga lagi banyak angin, jadi debu tuh banyak sekali. Tapi itu pengalaman yang nggak akan pernah saya lupain dan akhirnya
saya memang diajak naik gunung itu supaya waktu itu suami saya bisa tahu karakter saya seperti apa. Kalau kata orang-orang sih gitu ya, kalau punya pacar ajak naik gunung biar tahu sifatnya seperti apa. Iya, gitu dan kayak. ternyata memang terbukti. Maksudnya kayak misalkan saya kan bersama dengan teman saya kan, teman saya perempuan juga, dia selalu cerita kalau misalkan dia tuh udah sering banget naik gunung apa aja dia udah taikin. Iya. Aku bilang, oh ya udah deh, berarti nanti terus dia bilang, udah lu tenang aja, nanti gua ada di belakang sama lu. Dia yang paling belakang banget ternyata. Karena kecapean mungkin. Gak tahu, emang ternyata dia kalau nge-trek tuh Lambat. terlalu lambat. Terlalu lambat berarti sangat Terlalu lambat. Jadi kalau misalkan saya juga tahu saya bukan kapasitasnya untuk bisa seperti yang lain yang udah sering naik gunung. Jadi saya standar aja, kalau saya capek saya berhenti, saya paling cuma lihat heart rate doang. Kalau heart rate saya pas naik itu selalu 180 sekian. Wah. Karena saya nggak pernah olahraga. Pantas. Saya nggak pernah olahraga, jadi kalau misalnya heart rate-nya merah, atur nafas, pelan-pelan istirahat, tunggu sampai warna hijau, naik lagi. Jadi mencoba untuk nafasnya tuh stepnya juga ada cara-caranya. Jadi setiap step nafas, nanti pas turun dibuang lewat dari mulut. Jadi ada cara-caranya gitu. Oke. Nah makanya saya tuh penasaran banget sama orang-orang yang ceritanya naik gunung tuh seperti apa gitu loh. Karena bukannya saya pengen sesuatu yang mistis pas naik gunung ya, cuma pengen tahu yang tidak terlihat separah itu kah atau bagaimana? Kalau misalkan di gunung itu seperti apa gitu berarti? Iya, Iya. Jadi kalau misalkan ada cerita nggak kalau misalkan naik gunung pada saat itu seperti apa? Ada. Ada di gunung mana? Kayaknya hampir semua gunung. Hampir semua gunung. Karena memang kita rutin ya, setiap bulan sekali memang sering naik sama anak-anak. Jadi ya kadang dapat beberapa kali kejadian horor yang seperti itu. Yang terakhir ini mungkin, yang terakhir atau enggak, bukan yang terakhir, atau enggak momen yang tidak pernah dilupakan, sesuatu kejadian yang mistis yang melekat banget sampai sekarang. Sampai sekarang. Kejadian di tahun 2018 pada saat itu saya naik gunung ke Argopuro. Ke Argopuro? Iya, yang dimana gunung Argopuro itu memang terkenal mempunyai trek terpanjang di Pulau Jawa. Oh iya, 4 hari ya kalau nggak salah. Iya, 4 hari 5 malam, nah itu sedang. Terus saya ngalamin banyak kejadian di sana. Salah satunya saya, Bang Nardi dan juga Bang Indra, saya naik bertiga pada saat itu. Dan memang setahu saya di peta itu setelah Danau Taman Hidup, turun ke bawah itu udah desa, namanya Bremi. Desa Bremi? Iya, base camp Bremi. Nah, pada saat itu saya turun dari danau, ternyata saya masuk ke salah satu desa dulu. Sebelum masuk ke Bremi. Dan ternyata di peta desa itu tidak ada. Oh, oke. Alhamdulillahnya saya bertiga selamat sampai sekarang masih sehat seperti ini. Wah. Itu kejadian yang nggak bisa saya lupain sampai sekarang. Oke, maaf kalau saya potong. Berarti Mas masuk ke desa yang nggak tahu namanya apa? Iya. Tapi di desa itu terlihat seperti desa? Seperti desa, hampir panggung. Setiap rumah memiliki hewan ternak, sapi, kambing, ayam dan segala macam. Oh, berarti ada sapi, kambing, ada ayam semuanya, gitu-gitu. Dan jemur-jemuran baju ada di depan halaman. Nggak lihat ada orang? Cuma kita nggak ngeliat orang sama sekali. Oh, mungkin tidak diperlihatkan mungkin ya. Sampai satu momen di mana kita sudah mulai berjalan jauh, itu hampir 20 menit. Kita jalan baru kita nemuin satu rumah yang memang ada penghuninya. Di sana niat kita untuk istirahat dan bertanya, dan ternyata kita mau memulai obrolan dengan penghuni yang di rumah itu nggak ada sautan dari mereka. Oh, I see. Iya. Akhirnya karena kita sudah ngerasa ada sesuatu aneh, hal yang aneh. Karena kan ini bukan kejadian pertama kita ya. Aneh, kita cabut. Oh, kita cabut. Iya. Nah, pas cabut itu pasti ada ngikutin trek yang. Ya, udah kita ikutin jalan itu aja. Ikutin jalan aja gitu, lurus aja terus. Tiba-tiba akhirnya sampai ke di mana desa yang memang ada di peta. Bukan di desa. Apa? Kita hampir satu tempat warga yang warga semuanya heran ngelihat kita keluar dari situ. Oh, Yang kita rasain
pada saat itu bertiga, kita cuma jalan terus aja udah jalan. Sampai kita ketemu orang, mereka melihat kita seperti aneh. Mas dari mana, kata orang sana itu kan. Mas dari mana? Dari atas, dari puncak. Ini tuh gak ada jalur mas, coba mas nengok ke belakang. Pas saya bertiga nengok ke belakang, ternyata itu tebingan kak. Serius? Saya merinding. Saya nggak tahu itu keluar dari mana, itu aneh, bin ajaib. Wow. Itu seperti masuk ke, bisa dibilang kayak dunia lain ya, dunia lainnya di sana ya. Mungkin niat dari awalnya memang udah baik, maksudnya memang mau datang ke sana menikmati alam tanpa harus ada yang mengganggu, nggak ada niatan jelek sama sekali. Jadi diperbolehkan untuk lewat sana berarti ya. Itu sebenarnya ada cerita lagi di cerita itu kak. Jadi sebelum kita keluar dari desa itu, setelah kita bertanya sama penghuni rumah itu, tiba-tiba mereka keluar dan membawa sebuah nampan, isinya itu kendi dan 3 gelas. Seperti air yang mau disuguhkan ke tamu. Ya, seperti itu. Cuma kan kita beranggapan ini udah nggak beres, kita cabut. Untung nggak diminum. Minum nggak? Enggak. Coba kalau diminum? Nggak sampai minum sih. Jadi anaknya itu cantik kak. Anak yang punya rumah itu cantik. Wah, itu mungkin seperti bidadari lah ya. Cantik banget itu. Dia tuh cuma melambaikan tangan ngajak kita buat ke situ lagi, tapi kita udah cabut, jadi udah nggak benar, kita cabut lagi. Dan ternyata pas kita tembus, desanya bukan desa Bremi, tapi di sebelah Bremi. Bremi dari situ tuh jaraknya kalau naik motor hampir sejam, jauh jaraknya. Kita nggak tahu melenceng kemana itu di jalur. Tapi berarti waktunya jadi singkat. Jadi singkat. Yang saya alami pada saat itu. Suasananya itu nggak berubah, jadi semacam kayak ingin sore, padahal itu baru jam 2 siang. Tapi kayak siluet sore itu kayak mau senja gitu kak udaranya. Dan itu angin nggak ada kipas sama sekali. Pokoknya kita masuk ke desa itu langsung beda suasananya. Oke kak, kita kembali cerita lagi kayak. Jadi nanti saya jadi bayangan cerita. Nggak apa-apa. Berarti kan pendakian Gunung Merbabu ini setelah proses syuting film Dusun Mayit. Yes. Oke. Kenapa nggak sebelum syuting harus naik gunung dulu gitu? Saya sebenarnya nggak ada niatan buat gunung sebenarnya. Jadi saya kenapa ngambil film ini, pertama karena saya pengen tahu rasanya, saya pengen tahu menjelajahi gimana rasanya orang-orang naik gunung. Dan penawaran pertama memang ceritanya di sini si Yuni ini memang belum pernah naik gunung. Jadi itu akan menjadi personalnya, di mana kalau belum pernah naik gunung jadi tahu perasaannya gitu kan. Tapi selama syuting ini tuh Dusun Mayit ini banyak sekali cobaannya. Oke, seperti apa tuh kak? Sebagian besar kita ngambil hanya di hutan-hutan biasa. Karena kan kita harus bawa alat berat. Benar. Harus bawa alat berat apa segala macam, tapi kebanyakan ada diambil scene di Welirangnya. Singkat cerita, hari pertama kita test camp, kita coba, kita pasang lah setnya, kita pasang semuanya apa segala macam. Waktu itu kita syuting di hari Jumat. Kita syuting di hari Jumat, kita test camp. Karena memang mungkin hawanya yang udah kita bawa tuh udah horor. Semua pemainnya, semua krunya udah kita bawanya tuh udah horor gitu. Karena beda pasti kalau pembawaannya horor atau pembawaannya seperti kayak film-film misalkan drama atau apa, itu pasti udah beda sekali auranya. Datang ke sana syuting apa segala macam. Itu ada kejadian di mana dari DOP kita dia sempat bilang ini tuh ada permasalahan, kayak misalkan kayak sebelum syuting kayak tiba-tiba kayak nggak dibolehin syuting. Orang-orang kita tuh kayak nggak dibolehin, ada tanda-tandanya. Karena apa kak? Gak tahu, kita pun suka mempertanyakan. Ada tanda-tandanya. Saya syuting besokannya saya masuk rumah sakit. Saya kayak dibilang kayak nggak boleh syuting, tapi mau nggak mau syuting harus tetap berjalan. Dalam kondisi saya lagi sakit dan waktu itu panas saya hampir 40. Mau nggak mau saya harus tetap syuting waktu itu. Dan saya kena virus yang dimana nggak berpikir akan bisa kena virus ini. Karena saya nggak ngapa-ngapain gitu. Saya nggak ketemu sama orang yang sakit apa segala macam. Saya benar-benar ngejaga banget karena saya tahu saya mau proses syuting.
Saya masuk rumah sakit dulu apa segala macam, akhirnya saya syuting, terus saya bilang, aku minta izin untuk callingannya agak siang ya, karena aku harus ke rumah sakit harus ngambil darah. Karena itu permintaan dari dokter, harusnya aku nggak boleh kerja. Iya, harus istirahat Harus ya. istirahat, karena darahnya harus dites dulu kan. Darah dites apa segala macam. Untung saya nggak datang. Coba kalau saya datang, saya akan kena kejatuhan pohonnya segede berapa meter ya, saya nggak paham. Besar itu Kak. Besar sekali. Dan itu adalah tempat di mana pemain-pemain itu base campnya di situ. Jadi base campnya hancur. Coba kalau saya datang, saya kena di situ. Terus habis itu syuting berjalan dengan lancar apa segala macam. Terus kita sempat ada syuting ada gua. Kita syuting di gua dan itu di gua beneran. Oke. Gua beneran, perjalanan cukup lumayan jauh dari Jakarta. Sinyal susah banget di sana. Saya syuting apa segala macam. Ada namanya Pak Danto. Pak Danto tuh orang yang selalu ngejagain saya kalau misalkan saya syuting horor. Oke. Nah, saya itu kalau misalkan syuting horor itu auranya tuh udah beda. Pembawaannya tuh beda. Saya syuting di gua, saya udah minta izin. Pak Dato yang selalu jagain saya. Dia cuma bilang gini, Dek, kamu jangan di sana ya. Dia bilang jangan di situ gitu. Iya. Kalau misalkan kamu sama Pak Danto aja gitu duduknya. Dia bilang, iya Om, makasih Om, udah kan. Syuting nih, pas syuting sutradara, kamu di sana ya, mau disuruhnya di sana, udah nggak bisa lagi. Kondisinya saya lagi mens lagi. Aduh. Kondisi saya lagi mens, saya disuruh di sana. Akhirnya mulai persiapan syuting segala macam. Tiba-tiba gua itu banjir. Terus habis itu kita nggak bisa syuting. Terus habis itu kan kita ada kayak terpal gitu kan buat untuk supaya gelap. Iya. Roboh semuanya. Udah segala macam dibangun lagi semuanya segala macam. Saya akhirnya selama pas saya di sana, wah udah nggak enak nih gue. Udah nggak enak nih. Soalnya aku nggak bisa ngelihat, tapi mungkin aku ada perasaan di mana kok badanku panas di sini nih. Panas di sini tapi kayak panas dingin. Kayak jadi terus kayak pengennya tuh kayak pengen marah enggak, bingung enggak, tapi kayaknya waktu itu ngerasa kayak mau marah, kayak lu berisik tau gak di situ. Udah segala macem. Akhirnya aku bilang, Pak Danto, saya dari tadi nggak enak. Iya saya tahu. Saya tahu. Dia ternyata lagi ngomong. Lagi ngomong sama orang yang di sana. Jadi karena katanya saya wangi. Saya wangi. Jadi saya itu katanya kayak dililit sama ular. Jadi pas saya berdiri di sana itu adalah pintu. Katanya pintu orang-orang yang pintu yang dimana banyak penunggu di gua tersebut. Gitu. Jadi udah tuh saya sama syuting pusing banget. Gak bisa ngafalin skenario, kayak orang bingung. Tapi keluar dari gua, saya balik normal. Pas masuk gua lagi berat, panas, pengen marah, segala macem. Saya nggak ngopi, tapi tiba-tiba saya pengen kopi hitam. Loh. Kayak kopi hitam enak deh. Saya minum kopi hitam panas saya minum. Tapi habis minum saya kayak berasa udah enakan. Ternyata katanya yang kayak yang nempelin saya itu pengen. Oke. Jadi kalau misalkan saya nggak gituin, saya akan ngerasa panas terus. Nah tapi setelah saya minum, dia nempel lagi karena dia tahu saya akan ngasih. Jadi keterusan. Oh, tuman ya kalau gitu. Saya keterusan. Terus habis itu akhirnya doain sama Pak Danto segala macam saya nggak tahu lah kan Pak Danto Muslim. Mungkin doain berinteraksi secara, ya Pak Danto ini ya. Pak Danto muntah-muntah. Pak Danto muntah-muntah, sakit dia segala macam. Terus habis itu kan ada kostum apa makeup gitu.
saya dalam kondisi kayak gitu, dia megang saya. Karena kan orang kostum, pasti megang dong, megang saya untuk perbaiki baju, apa segala macam. Di situ dia kena. Gantian. Jadi setelah nempel sama saya didoain, jadi dia butuh inang yang baru nih. Oh, oke. Dia butuh inang yang baru, akhirnya dia ikut sama. Berarti pindah kah? Pindah. Setelah itu perbedaannya? Setelah itu saya udah gak ngerasa apa-apa. Normal? Saya normal, tapi yang kena si kostum. Ke kostum jatuh sakit. Ternyata saya mungkin lebih kuat mungkin. Oh iya benar. Lebih kuat untuk bisa ngehadapin, walaupun saya pun nggak tahu apa yang harus saya hadapin. Cuma ya kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing aja. Bagaimanapun kita bertamu harus sopan, harus minta izin. Tapi ya namanya perempuan, kalau misalkan lagi berhalangan itu wanginya beda pastinya. Oke, benar. Ya kan, jadi ya itu memang harus dihati-hatiin sekali sih untuk hal-hal yang kayak gitu. Tapi setelahnya habis dari itu, Pak Danto itu memang selalu ngejagain saya, selalu nempel terus sama saya. Karena kalau misalnya Pak Danto bilang, kalau sekalinya kamu udah kena, itu tuh auranya tuh langsung kebuka. Oh, mengundang yang lain Mengundang berarti? yang lain. Wah. Jadi selama saya syuting, pas saya ke Welirang, saya turun gunung, itu Pak Danto itu polisi hutannya sama polisi hutannya tuh udah ngomong sama saya, kamu nanti kalau bisa turun jam 5 ya, jangan turun jam 6, dia bilang gitu. Iya Pak, tapi kan syuting, saya nggak tahu ini segala macam. Polisi hutan sama Pak Danto, ini polisi hutan, ini saya, Pak Danto di belakang, jadi saya dijagain, di cover gitu. di cover banget. Terus habis itu selama kita turun nge-track itu tuh Pak Danto sama polisi hutannya tuh kayak ngusir, kayak gitu. Saya juga nggak tahu apa yang diusir. Saya pikir dia ngusirin saya kan, nggak mungkin saya diusir. Ya kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Ternyata jadi selama saya turun, dan saya turun tuh jam 6 sore pas. Oke. Jam 6 sore pas saya turun, dan di situ ya akhirnya mereka baru ngasih tahu. Nah pas turun saya tuh disuruh minum, dia bawain saya aqua botol sebenarnya. Saya nggak bisa, bukannya nggak bisa, saya nggak bisa terima karena saya harus disuruh masuk mobil untuk turun. Oh ke bawah berarti ke bawah. Langsung. Oke. Harus diturun ke bawah. Jadi Pak Danto baru mau ngasih, saya udah masuk. Dan yang terjadi waktu itu yang di mobil bareng sama saya itu nyasar. Nyasar? Masa sih Kak? Nyasar, Kan nyasar turun. Nyasar. Saya sama supir yang orang sana. Tiba-tiba dia nggak tahu jalan. Ya dia nggak tahu jalan, saya apa lagi? Saya pun nggak tahu jalan. Tamu ya di sana, memang dia tahu jalannya. Iya dia tamu, dan dia biasa yang sering nganterin. Ya kan biasa yang pakai pickup. Iya. Nah tapi kalau kemarin kita nggak pakai pickup, kita tuh pakainya kayak Kijang Innova waktu itu. Biar karena bukan nanjak ya karena buat pemain kali ya. Iya. Kan nggak mungkin pemain dikasih pickup kan. Jadi waktu itu kita dikasih Kijang Innova. Waktu itu saya sama siapa gitu, satu mobil saya sama asisten saya. Kayak saya sama Randy Martin atau sama Fahad gitu. Nah karena yang bawa mobil itu orang sana, jadi dia yang di depan. Temen yang di belakang bareng sama pemain-pemain lain itu nyasar, ngikutin saya. Nah itu dia bingung, ini saya di mana ya? Nah aku di sebelah, aku nengok, Bapak. Kan Bapak orang sini. Kata gua. Bapaknya lupa di mana. Dan kalau misalkan kita lurus terus, itu kita masuk jurang. Nah habis itu kita udah bingung, udah nggak ada sinyal, lampu nggak ada, segala macam, pohon semua. Akhirnya yaudah kita cuma nyalain lampu, terus kita gini-gini doang nih. Oke, SOS ya, nanti SOS ya. Kita gini-gini, untung ada yang lewat. Untung ada yang lewat, terus mereka ternyata track kita tuh beda banget. Ini harusnya track ke sana. Kalau di sini tuh udah nggak tahu kemana. Itu bisa nyasar. Nggak ada jalannya di situ. Iya. Terus mereka nyamper, terus mereka nanya, kalian ngapain kesini? Lah kita mau jalan pulang. Ini bukan arah jalan pulang. Ini mah muter-muter aja nanti di gunung-gunung terus. Gitu. Akhirnya udah kita ditarik, terus kita turun segala macam. Kita udah pikiran kita harus cabut dari sini. Kita harus pergi, kita harus pulang dari sini cepat.
Kita pulang apa segala macam, terus kita bersihin, kita mandi, bersih dan segala macam. Udah tuh. Di situ udah ternyata horor itu masih terus menghantui, jangan sedih. Masih terus menghantui sampai akhirnya besoknya baru kita flight balik ke Jakarta. Oke. Tapi selama proses syuting Dusun Mayit ini ada kesulitan sih Kak? Atau mungkin dari segi... Kalau kesulitan mungkin lebih ke stamina ya. Oke, karena memang di gunung ya? Iya, pertama yang di belum gunung. terbiasa. Nah ini ceritanya tuh sama persis sama seperti yang Om ceritain tadi, yang pas di Argopuro. Oke, ya. Jadi di Dusun Mayit ini ceritanya sama kayak masuk ke salah satu desa. Kita masuk ke sana, tapi kalau Om kan mungkin sekitar 20 menit Om keluar kan. Kalau di sana tuh ternyata ketika kita masuk ada yang seneng. Oh, seperti disambut. Seperti disambut. Oke. Gitu. Jadi ya kita itu kayak muter-muter terus di sana dan nggak bisa keluar. Mungkin kalau misalkan waktu itu Dusun Mayit ini menceritakan Nita yang memang disukai di sana. Oke. Mungkin karena perempuan, mungkin karena Om kan karena laki-laki kali ya, Iya. jadi disuruh pergi dia, pergi. Harus perempuan, harus yang cantik gitu. Tapi kan anaknya perempuan Kak pada saat itu. Oh iya, Iya. bener juga sih. Bisa jadi kan? Mungkin ya Ya, bisa. Jadi ya itu sama, tapi menurut saya ini cerita yang memang ternyata ada yang mengalami cerita yang sama tapi di gunung yang berbeda. Ternyata memang banyak sekali ya apa namanya, karena selama ini mungkin kalau misalkan apa namanya polisi hutan atau nggak Potter menceritakan paling serem-serem binatang. Iya. Babi hutan lah, atau nggak serigala, atau apa ular segala macam. Tapi sebenarnya tuh di balik-balik sana tuh banyak sekali cerita-cerita horor yang dimana di gunung banyak sekali yang kesurupan. Pasti Benar. ya banyak kesurupan, banyak yang kayak pulang-pulang kayak berasa kayak ketempelan karena ke bawah gitu. Tapi selama proses tersebut selalu didampingin sama bapak yang tadi itu. Iya. Dampingin. Di Welirang sana. Iya, didampingin, ditempelin saya sebenarnya sama polisi hutan itu. Oke. Dia kepala polisi hutan. Jadi dia ngedampingin saya. Mungkin Pak Danto udah ngasih tahu kayak misalkan apa yang terjadi selama proses Dusun Mayit ini kepada Manda, jadi membuat kayak auranya tuh kebuka. Oh, oke. Nah, dan kalau misalkan film horor pasti ya yang saya bilang tadi auranya pasti beda, pembawaannya beda. Benar. Gitu. Jadi ya itu memang harus ditemenin dan dijaga sekali. Oke, tentang film Dusun Mayit ini Kak, menggambarkan tentang apa nih Kak kalau boleh tahu Kak? Ini tuh empat persahabatan yang memang merencanakan liburan. Oh. Tapi mempunyai konflik yang masing-masing sebenarnya. Ada background cerita yang berbeda-beda di antara empat ini. Sama-sama pengen cari kesenangan lah gitu, dan mencari jati diri. Datanglah ke sana, ke Welirang. Ada salah satu teman kita memang belum pernah punya pengalaman naik gunung, jadi dia sudah sombong. Udah sombong duluan. Udah sombong, terus akhirnya banyak hal-hal yang dimana dia tidak bisa menjaga dari lisan, perilaku, pikiran, segala macam. Dia itu cuek, kayak apa sih itu nggak mungkin. Dia nggak percaya dengan akan hal-hal mistis. Dia nggak sopan sekali lah dengan apa yang di sana karena kan bagaimanapun tamu. Iya benar. Dan disitulah akhirnya terjadinya film Dusun Mayit yang cerita ini yang menurut saya memang ternyata banyak, ternyata ada yang pernah ngalamin seperti cerita Om yang datang di Argopuro. Iya. Nah gimana kalau misalkan Om kan mungkin udah bisa keluar dari sana. Ini gimana 4 sekawan ini untuk bisa keluar dari sana?
Pasti ada penyebabnya ya. Pasti ada penyebabnya dan kenapa? Iya. Kenapa dari banyak pengunjung, kenapa kita yang dipilih? Benar-benar. Gitu. Jadi ya saya pun juga udah gak sabar. Sebentar lagi juga akan tayang nantinya tanggal 31 Desember 2025 ini. Pas banget di tahun baru, pas banget liburan. Jadi saya rasa pasti buat teman-teman yang lagi liburan bisa nonton Dusun Mayit menjadi salah satu film horor yang menurut saya Hitmaker keluar dari zona nyamannya. Oh, oke. Sebelumnya belum pernah. Sebelumnya Hitmaker belum pernah bikin film horor gunung kan? Belum. Nah, ya? ini pertama Berarti ini kalinya. perdana, Kak. Pertama kalinya, dan ini kita disutradari sama Rizal Mantovani. Oke. Rizal Mantovani tuh memang dia udah penguasa gunung 5 cm ya. Oh, yang di Semeru. Ya. Oke. Terus abis itu sama ada DOP kita Pak Edgar juga. Dia memang udah DOP horor juga. Jadi kenapa kenapa saya ambil film Dusun Mayit ini? Emang menurut saya assemble-nya pengalaman tentang gunung sebenarnya udah luar biasa. Nah, Hitmaker keluar dari zona nyamannya dia dan dia mau menceritakan tentang gunung. Mohon maaf nih Kak, saya kan belum pernah melihat langsung proses syuting film layar lebar itu seperti apa. Ini kan di gunung Kak, yang kita tahu memang gunung ini tempatnya makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Sebelum memulai proses syuting pada saat itu sempat melakukan ritual nggak Oh sih, pasti Kak? dong. Oh, Pasti kita itu mengundang kayak semacam ustadz. Oke. Sesepuh kampung mungkin ya? Iya mungkin. Iya. Karena kan saya Kristiani ya, jadi saya kurang paham. Tapi biasanya yang sering saya dengar ayat-ayatnya tuh bukan seperti ayat yang ustadz yang biasa ngomongin gitu, karena dia agak Jawa-Jawa gitu loh. Oke. Nah, Iya. terus tumpeng ada tumpengan, terus ada pemecahan kelapa. Oke. Ada pemecahan kelapa gitu loh. Jadi memang benar-benar kita izin sekali untuk bisa untuk syuting di sana gitu loh. Dan tumpeng itu harus kita makan. Oh, oke. Harus dimakan sama pemain-pemain, sama kru-kru Sama harus semuanya makan. yang ada di Karena sana sudah itu. didoain. Jadi orang-orang yang ikut sana tuh, dan itu limited sekali. Misalkan syuting film, kalau misalkan tidak di gunung, mungkin sekitar 250 orang misalkan. Iya. Kalau naik gunung itu setengah, bahkan kurang dari setengah, seperempat lah. Mungkin sekitar 50 orang itu udah plus pemain. Oh, oke. Lebih sedikit berarti? Harus lebih sedikit. Gak bisa sebanyak itu dan gak bisa bawa alat berat. Kayak mungkin waktu saat itu kita syuting siang hari, jadi kita nggak mungkin bawa lampu-lampu. Jadi kita cuma bawa alat-alat kayak misalkan kamera, lensa, tenda, gitu-gitu. Itu yang dibawa, peralatan monitor, segala macam buat sutradara. Paling kita ada bawa Jimmy Jeep pun kita harus tetap bawa karena kita butuh view yang bagus untuk, dan itu kan berapa puluh kilo, mungkin bisa ratusan kilo gitu loh buat di sana. Dan itu perjalanan dari base camp sampai pos 2, baru pos 2 belum tempat syuting loh. Itu bisa 2,5 jam, 3 jaman. Masih kan nggak Kak, pos 2 itu namanya apa Kak? Aduh, nggak ada tulisan pos 2 namanya apa, cuma tulisan pos 2 doang. Pos 2 yang ada warung kan sih ya? Beda ya kayak? Nggak ada warung. Karena treknya beda. Oh, bukan jalur resmi Tretes? Iya. Oke. Gitu. Saya kira jalur Tretes. Karena Tretes itu khusus buat pengendaki. Kalau misalkan bersama dengan alat berat, pasti akan susah sekali karena treknya pasti ada pendaki turun, ada pendaki naik gitu loh. Benar-benar. Jadi itu kan berat sekali. Jadi kita ada jalur tapi lebih sempit, lebih serem, lebih juram, lebih suram. Iya. Jadi jalannya kecil, setapak kaki tapi di bawahnya langsung udah jurang. Itu trek ya, dan itu makanya si polisi hutan bilang ini trek yang nggak bisa dilewatin sembarangan. Di memang bukan jalur berarti ya? Bukan jalur, makanya jam 6 itu kalau nggak boleh turun, harus jam 5. Di saat matahari masih ada. Oke, sempat nanya nggak Kak, alasannya kenapa gitu? Nah, pada saat itu pas saya lagi naik, saya nanya, dia nggak mau jawab.
Mungkin supaya saya nggak takut ya. Mm-mm. Jadi bilang, ya pokoknya jam 5 turun aja, dia cuma ngomong gitu. Oke. Dan ternyata kejadian jam 6 turun itu ada aja. Berapa lama Kak di sana itu? Di Syutingnya? Wellington itu ya? Syutingnya itu kita dari pagi sampai sore jam 6. Cuma 1 hari aja? 1 hari aja. Karena pas lagi syuting tuh memang berat sekali soalnya syuting di sana. Oke. Dengan yang memang kita harus ngejaga hutan, terus habis itu tetap masih ada trek pengunjung yang tetap harus naik, segala macam. Makin lama makin matahari makin turun makin dingin gitu. Tapi kan di Trates nggak sempet dikasih tahu nggak sama Polhut sana tentang ganjil dan perempuan sedang datang bulan? Oh iya, ada. Sempat dijelasin berarti sama Sempat Polhut? dijelasin. Oke. Jelasin. Jadi waktu itu memang pas banget pemain tuh 2 cewek tidak dalam kondisi hit, tapi pas turun hit. Oh, aman berarti ya? Ya aman. Oke, beda banget sama yang sini yang pas waktu di dalam gua ini ya. Iya, kalau dalam gua kan waktu itu kan kita mikir kan bukan hutan, cuma gua aja. Dan ternyata di situ yang paling seram. saya penasaran nih filmnya seperti apa. Saya kan sempat browsing dan lihat cuplikannya baru yang trailernya itu kan. Oh, paling ada kayaknya keren juga itu. satu kejadian waktu itu kita lagi ngeset di hutan. Hutan apa waktu itu namanya? Itu di atas gunung juga di Sukabumi ya. Oke. Kita syuting di mana sih waktu itu? Sukabumi ya. Oh, pas pakai kita lagi Gunung syuting. Salak ya. Ya, di Sukabumi kita syuting di sana. Terus di set lah. Di set itu pohon gede-gede banget itu. Kalau misalkan pohon-pohon di Jakarta kan kecil ya, bisa dipeluk kan. Kalau di sana tuh gede banget. 3 orang baru bisa pegang lebih. gini ya. Lebih. Bener-bener gede banget. Wow. Bener-bener beringin, kayak pohon beringin banget gitu. Ada kejadian di mana waktu itu ada scene yang memang krusial banget lah. Ada scene krusial yang memang seharusnya kayak scene ini tuh memang berbau mistis banget. Oke. Syuting lah kita di sana. Biasa dong, ada kru pasti foto buat behind the scene atau apa, di situ semua setan. Fotonya setan semua. Jadi kalau di zoom itu setan, banyak setan-setan. Waduh. Dan itu ketangkep semua. Tapi tetap proses syuting harus dilanjutkan. Syuting mah lanjut. Akan kita hadapi setannya nanti, tapi ntar syuting dulu. Tapi ada rasa takut nggak sih Kak? Takut. Kita semua- mencoba untuk waras banget di situ. Sama syuting tuh memang kayak sama kita syuting ini, kita tuh kayak bener-bener nggak diizinin untuk syuting. Iya. Ya hujan lah, banjir lah, terus abis itu tanahnya itu kita ada pernah syuting tanah, tapi tanah itu nyerap kita. Jadi makin lama kita makin dalam dan susah ditarik. Gitu. Nah, kalau untuk proses dari awal syuting sampai jadi itu berapa bulan totalnya? Untuk film ini, untuk film Dusun Mayat ini? Sebulan. Wah. Sebulanan kita syuting. Berarti dan memang itu dikejar target ya? Ya, sebulan kita syuting dan sebulan itu memang ya hampir tiap hari kita syuting itu. Nggak ada breaknya, paling ada breaknya sehari 2 hari doang. Tapi memang berat sekali. Tanya kalau misalkan ada pemain datang ke sini, kalau ditanya berat nggak syutingnya, pasti jawabannya berat. Beda sama syuting sinetron. Mermaid beda ya? Ya jangan, nggak usah disamain sama pemain. Gue mah cuma kerjanya tuh cuma berenang doang. Gue berenang sama itu doang. Dan itu gampang berarti? Iya, berenang sama sama syuting di horor di gunung ini beda ya? Beda lah. Kalau di syuting di gunung ini pengalaman pertama dan gue masih belum tahu lagi kalau ada tawaran horor gunung lagi. Mau diambil apa enggak gitu? Enggak sih, sejauh ini enggak. Kenapa Kak? Berat loh, berat banget syuting di gunung, bawa alat berat. 2 kali lipat capeknya ya? Bukan 2 kali lipat lagi, berkali-kali lipat. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keyword besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com.
ceritavideo.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Stamina tuh harus benar-benar dijaga banget dari Apalagi awal sampai akhir. pada saat tadi kakak bilang memang jarang olahraga. Memang jarang olahraga. Wah, itu lebih. Tapi saya tuh memang tipe orangnya memang mau adrenalin aja. Oke, karena penasaran juga. Karena mungkin. penasaran. Dan akhirnya untungnya saya udah lewatin semuanya dan ada di sini, dan saya ya baru satu gunung doang sih yang saya daki sampai atas. Gitu. Gunung Merbabu itu ya. Merbabu itu. Tapi kapok gak setelah turun dari sana itu? Kapok. Apa mungkin mau naik gunung lagi? Sebenarnya sih ada penawaran kayak karena dari teman-teman yang udah naik gunung, bahkan suami saya juga ngelihat kalau untuk pertama kalinya orang yang naik gunung tiba-tiba langsung merbabu, Rinjani pasti bisa. Oke. Gitu, Argo Puro pasti mereka yakin aku juga bisa sebenarnya. Oke, Salak pasti juga bisa kayak. Salak bisa. Tapi kayaknya tenang, sabar. Oke, harus ada terburu-buru, prosesnya ya, berarti iya. ya. Oke, tapi jujur nih Kak, saya mau nanya tentang pribadi Kak Amanda, nggak apa-apa ya Kak? Nggak apa-apa, santai. Nah, kalau untuk masalah horor, apakah Kakak Amanda percaya kalau horor itu ada? Gue itu sebenarnya percaya nggak percaya. Karena gini, gue udah sering banget ngeliat orang kesurupan. Oke. Gue temenannya sama Sarah Wijayanto. Udah. Tapi ada orang yang dimana kesurupan itu dengan capernya dia. Jadi pengen attention, padahal nggak kenapa-napa. Jadi kita harus bisa ngebedain nih antara beneran sama bohong. Karena orang bisa acting kesurupan. Gitu. Tapi kalau ditanya horor, gue udah sering banget ketemu sama orang-orang yang begitu. Oh, tapi kalau untuk melihat Untuk visualnya lihat secara langsung apa segala macam enggak. Tapi kalau kayak ngerasa, wah tiba-tiba panas segala ya macam ngerasa gitu. Mungkin iya. Kalau misalkan aku lagi jalan sama ibu, Sarah aku panggil ibu. Kalau misalkan ibu tiba-tiba ngomong sendiri, aku udah biasa. Oh, oke. Dia lagi berbicara bersama dengan gadis, udah itu doang. Lagi ngobrol sama temennya gitu ya. ya. Tapi kalau misalkan kayak kesurupan apa segala macam, itu ada berapa kali aku lihat ternyata misalkan orang abis maling, kesurupan dia ngerasa bukan dia yang ngelakuin, ternyata hantu gitu-gitu. Oke. Gitu doang sih. Saya juga pernah. Pernah apa? Waktu itu pernah nemuin narasumber yang seperti itu. Iya makanya. Yang ya nanti berjalannya waktu pasti bakal bisa ngebedain mana yang pura-pura kesurupan, mana yang benar kesurupan. Iya. Iya benar. Kak Amanda, boleh minta pesan-pesannya dong Kak buat teman-teman yang mendengarkan cerita ini malam kali ini. Pesan-pesannya menurut saya buat yang belum naik gunung ya. Oke. Mungkin jangan sombong lah. Oke. Jangan sombong. Harus jaga kebersihan, itu yang paling utama. Oke. Karena kalau misalkan jorok, manusia aja jijik, ya kan? Gimana yang udah tinggal di sana? Yang dimana bertahun-tahun bahkan ribuan tahun di sana. Pasti mereka adalah tuan rumah dan kita hanya tamu. Jadi memang harus menjaga apa yang harus bisa dijaga, mendengar apa yang memang sudah ada larangannya aja sih. Itu aja sih palingan. Oke. Ikuti peraturan yang ada. Peraturan yang ada aja. Nah, berarti kan untuk film yang akan tayang nih Kak, Dusun Mayit ini hampir sama nih. Mungkin bukan hampir sama banget apa yang pendaki-pendaki semua alami pada saat ini kayak. Untuk salah satu contohnya untuk tidak buang sampah sembarangan di film itu juga ada Kak. Iya. Kita benar-benar ngejaga apa yang memang sudah udah di warningin dari awal. Kita memang harus mencoba untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Nah, saya ingat di scene yang ada sajennya itu sempat tendangnya. Iya. Wah, dari situlah awal banyak ceritanya. pendaki yang melakukan seperti itu kan. Oh, malah saya waktu saya daki saya nggak pernah ngeliat ada sajen sih. Oke. Tapi ya mungkin pas kayak di gerbang, bukan gerbang, kayak pintu masuk mungkin ada sajennya. Tapi kalau setelah perjalanan sih saya nggak pernah melihat, belum pernah melihat, tapi saya nggak tahu. Tapi memang pada saat itu di Dusun Mayit ini itulah awal mula ceritanya itu terjadi. Oh, petakannya awal dari situ. Iya. Nendang sajen terus tiba-tiba, wah,
Pokoknya nanti nonton aja dah seberapa penasarannya ceritanya. Atau mungkin filmnya gue juga penasaran, nanti bakal tayang di bioskop-bioskop terdekat berarti kan? Yes, pastinya. Semua di bioskop ada Di berarti? semua bioskop ada. Oke. Dan jangan lupa di tanggal 31 Desember sampai Januari dan seterusnya. Ratu. Amin, Mungkin semoga bisa masuk ke yang box office. Ya, benar Amin, itu. amin, amin. Cerita Kita pendakian yang bakal naik. Amin, 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 amin. Oke. Kak Amanda Manopo, terima kasih banyak. Saya terima kasih banyak, Mas. Oh, waduh. Iya. Saya nggak pernah ngerasa seperti ini. Senang saya. Terima kasih banyak. Kapan kita naik gunung bareng lah? Boleh. Kita atur aja nanti. Ya, Alat banyak kok di atas. Is gila. Bawa Starlink ya? Bawa nanti kita bawa. Iya, Starbucks keliling. Starlink dan juga Netflix. Is gila. Wah, itu asik. Gue cuma butuh satu doang, gue butuh toilet. Ada kita nanti, kita Bener bawa ya? dari sini. Bener ya? Benar bawa. Ada flashnya nggak? Nanti kita bikinin dah. Nah, gue demen nih kayak Ya, nanti kita gini-gini nih. bikinin. Oke. Kak, terima kasih banyak ya Kak ya. Terima Dan kasih semoga banyak. sukses filmnya. Amin, amin, bakal tayang amin, nanti. amin. Mungkin itu aja dari gua Bang Mange. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.